اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واشرف عنا سيئها فإنه لا يسرف سيئها إلا أنت. اللهم اللهم بحق الحبيب عبد الله بن علوي الحداد اقضي حاجاتنا حاجاتنا وافتح علينا فتوح العارفين صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya, kita tetap lanjutkan. Di malam ini insyaallah kita akan membahas kitab Nashaihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah yang lebih dapat dipercaya ucapannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya Allah yang lebih dapat dipercaya dan pasti dapat dipercaya. Oleh karena itu kita wajib untuk bersandar terhadap apapun yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib untuk mempercayai tanpa disertai keraguan sedikit pun tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang lagi demam bahwa Al-Quran adalah ciptaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak mau terima, kita tetap meyakini bahwa Al-Quran merupakan mukjizat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam ataupun langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian firman Allah yang selanjutnya, wa man asydaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya tidak ada. Yang lebih benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di mana sebenar-benarnya takwa, banyak di antara pembahasan para ulama. Yang namanya takwa termasuk yaitu apabila kita berbuat dosa, kemudian kita buru-buru bertobat memohon ampun kepada Allah, itu juga namanya takwa. Haqqa tuqatih, begitu kita bermaksiat kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah,
Kemudian ketika itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga bisa disebut takwa. Tapi untuk pembahasan masalah takwa, di antara nanti para ulama yaitu mendefinisikan dengan bermacam-macam definisi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau sekali-kali mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat tunduk atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tasimu bihablillahi jami'a, dan hendaklah engkau berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah engkau bercerai-berai. Ini saya ulang karena di zaman sekarang banyak ini yang bercerai-berai. Insya Allah kita termasuk umat yang tidak bercerai-berai, ya. Tetap kita mempertahankan. Yaitu di antara masalahnya, seandainya ada seseorang yang dia anti tahlil, ini merupakan furu. Kita tidak perlu untuk bertentangan kepada mereka. Akan tetapi kalau mereka mengatakan tahlil itu bid'ah, baru kita tentang mereka. Kalau mau tahlil silahkan, tidak tahlil silahkan. Mau sholawat silahkan, tidak bersolawat juga silahkan. Mau kunut silahkan, tidak kunut pun silahkan. Tapi jangan membid'ahkan tahlil atau membid'ahkan sholawat atau membid'ahkan kunut. Ini yang kita tentang adalah apabila dia menentang tahlil itu bid'ah, padahal yang disebut adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Apabila bersolawat ditentang adalah bid'ah, maka perintah bersolawat adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sebelum makhluk Allah yang lainnya bersolawat, maka Allah mengerjakan terlebih dahulu untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi sebelum makhluk itu ada, sebelum makhluk itu diciptakan oleh Allah, maka Allah sudah bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menciptakan malaikat, lalu Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Allah menciptakan manusia dan jin. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang dapat menghubungkan antara makhluk langit dan makhluk bumi adalah baginda Rasulullah SAW. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada seorang rasul pun yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghubungkan antara makhluk langit dan makhluk bumi, kecuali baginda Rasulullah SAW. Para malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Orang-orang mukmin pun diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini merupakan mukjizat baginda Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian mukjizat baginda Rasulullah SAW. Kemudian mukjizat baginda Rasulullah yang berikutnya adalah bahwa apabila nabi-nabi yang lain, Nabi Allah Isa bisa menghidupkan orang yang mati, Nabi Allah Musa bisa menghidupkan orang yang mati, akan tetapi para nabi, para rasul yang lainnya tidak mampu untuk menghidupkan hati yang mati kecuali baginda Rasulullah SAW. Ini kehebatan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka kita wajib untuk berbangga diri dijadikan umat baginda Rasulullah SAW. Tidak akan mampu seorang pun, seorang nabi atau seorang rasul untuk menghidupkan hatinya orang yang mati kecuali baginda Rasulullah SAW yang diberikan mukjizat oleh Allah. Beliau dapat menghidupkan hatinya orang yang mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah kedudukan, kemuliaan, ketinggian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'a. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah terlimpah kepadamu, yaitu di mana ketika pada saat itu engkau satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Ini diingatkan kembali ayat ini. Maka kita jangan sampai saling bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau ulama-ulama dulu, apabila dia mempunyai 100 masalah yang ditentang, yang tidak cocok hanya satu masalah. Kalau ulama-ulama dulu, para solihin, ulama-ulama dulu itu apabila berselisih, menselisihkan 100 masalah, yang tidak cocok hanya satu. Akan tetapi di zaman sekarang 100 masalah yang tidak cocok 99, yang cocok cuma satu. Ini bedanya antara ulama-ulama terdahulu dengan ulama-ulama yang sekarang. Ulama-ulama yang sekarang lebih condong untuk membuka pintu ikhtilaf daripada persatuan. Tapi kalau ulama-ulama dulu, dia berusaha untuk menutup pintu ikhtilaf, untuk menutup pintu perselisihan. Satu contoh, ketika Imam Malik hadir di satu masjid, dan ketika Imam Malik melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka Imam Malik ini cara sholat beliau, tangan kirinya ada di depan tangan kanan. Kalau Imam Syafi'i, tangan kanan ada di depan tangan kiri. Tapi kalau madhab Maliki, tangan kiri ada di depan tangan kanan. Maka ditegur oleh orang yang ada di sebelahnya, "Ya Syekh, kenapa engkau sholat kok tangan kirimu ada di depan tangan kanan?" Maka ketika itu Imam Malik membalikkan tangan kiri, dimasukkan ke dalam, tangan kanannya di depan. Tidak dibantah sama sekali, tidak dipermasalahkan sama sekali. Ini ulama-ulama dulu. Demikian juga ketika Imam Hanafi masuk di satu masjid, kemudian pada ribut, ini sholat adzan dulu atau langsung iqamah? Imam Hanafi diam, tidak menjawab. Kalau seandainya langsung iqamah, ya langsung sholat. Kalau seandainya adzan, ya ditunggu. Mereka tidak mempermasalahkan masalah itu. Jadi kita pun jangan mempermasalahkan hal-hal yang furu'iyah. Yang kita permasalahkan adalah yang hal-hal yang wajib, terutama yang menyangkut tentang akidah. Oleh karena itu ikuti kearifan daripada ulama-ulama terdahulu, lebih mementingkan persatuan daripada perselisihan. Dan mungkin hadiri juga sudah banyak tahu bagaimana Imam Syafi'i ketika berziarah kepada Imam Hanafi. Imam Syafi'i tidak memakai kunut. Maka ditegur sama muridnya, "Ya Syekh, apakah engkau lupa untuk memakai kunut?" Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, "Ta'adduban li ahlil maqam." Karena aku ta'addab, hormat terhadap sahibul maqam, yaitu Imam Hanafi, karena Imam Hanafi tidak memakai kunut. Itu cukup jawabannya begitu. Tidak diperdebatkan seperti masalah sekarang. Bahkan yang pakai kunut pun dibid'ah-bid'ahkan di zaman sekarang. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah membid'ahkan masalah kunut. Imam Malik tidak pernah membid'ahkan masalah kunut. Imam Ahmad tidak pernah membid'ahkan masalah kunut. Hanya ulama-ulama yang sekarang yang dia berani membid'ahkan masalah-masalah yang dulunya bukan bid'ah. Oleh karena itu kita berhenti untuk saling bermusuhan kalau itu tidak menyangkut daripada masalah akidah. Kalau masalah furu'iyah silakan aja, asal jangan sampai mereka membid'ahkan atau mengharamkan masalah tahlil. Kalau mereka mengharamkan masalah tahlil, kita tentang. Sebab di dalam tahlil adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka menentang, membid'ahkan, mengharamkan daripada sholawat, perintah sholawat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Insya Allah kita tetap jadi umat bersatu. Jangan berselisih kalau masalah-masalah yang furu'iyah. Udah kita ambil untuk tidak ikhtilaf, kita lebih merujuk kepada perintah Allah
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah engkau berpegang teguh kepada agama Allah dan jangan berselisih atau berikhtilaf antara yang satu dengan yang lainnya di antara kalian. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Maka ketika engkau antara yang satu dengan yang lain, suku satu dengan suku yang lain, yaitu suku Khazraj dan suku Aus, saling bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya, maka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di mana dengan nikmatnya Allah maka mereka menjadi saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan ketika itu engkau ada di tepi jurang neraka. Sudah sampai bebuyutan musuh-musuhan itu, sampai hampir terjadi perpecahan antara yang satu dengan yang lainnya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anqadhakum minha, maka Allah kami menyelamatkan dari tepi jurang neraka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayatnya, dengan kekuasaannya, agar engkau menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang diambil oleh Imamul Haddad. Jadi Imamul Haddad ini memakai ayat ini karena beliau mengetahui zamannya zaman perselisihan, zamannya zaman ikhtilaf, sehingga beliau mengambil surat Ali Imran untuk mengingatkan kepada kita kembali agar jangan sampai kita berselisih setelah kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang berselisih, berikhtilaf, berpecah belah setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Ulaika lahum adzabun adzim, bagi mereka adalah azab yang pedih. Ini ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus takut kalau kita berpecah belah, ini ancaman Allah sungguh pedih. Jadi jangan kita mengikuti nafsu kita, tapi kita harus tunduk kepada syariat. Sekali lagi, kita jangan mau mengikuti nafsu kita, tapi nafsu kita harus tunduk kepada syariat. Insya Allah kita akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, di mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini merupakan perintah dari Allah yang Maha Agung, perintah mutlak. Itu sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ini sudah perintah mutlak dari Allah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li ibadihil mu'minin bitaqwa, agar hamba-hambanya mukmin bertakwa kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ka'annahu subhanahu wa jama'a fil taqwa jamil khairatil ajilah wal ajilah, di mana sesungguhnya Allah telah mengumpulkan di dalam sifat-sifat takwa, yaitu daripada bermacam-macam kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Summa amara ibadahul mu'min biha, kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar bertakwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah Allah menyebutkan betapa banyaknya sifat-sifat takwa untuk kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, maka Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar bertakwa kepadanya, dengan maksud agar hamba-hamba tadi nantinya mendapatkan kemenangan,
mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyafuzu wa yadhfaru bima ja'alahu fima minal khairat wassalah wassa'adah wal falah rahmatan bi ibadihil mu'min wa kana bil mu'minina rahima. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dengan tujuan agar engkau memperoleh kejayaan, agar engkau memperoleh kemenangan, agar engkau memperoleh daripada kesempurnaan, agar engkau memperoleh kebahagiaan, agar engkau memperoleh kemenangan. Ini merupakan rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya yang mukmin. Betapa cintanya Allah kepada kita ini. Kita ini diperintah untuk takwa agar engkau ini mendapatkan kemuliaan, agar engkau mendapatkan kebahagiaan, agar engkau mendapatkan kemenangan. Kalau engkau takwa kepada Allah, dijanjikan engkau bakal mulia, engkau bakal bahagia, engkau bakal menang, engkau bakal hidup dengan bahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu, kalau kita ingin bahagia hidup di dunia dan di akhirat, zahir ataupun batin, hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqwa wasiyatullah rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Dan takwa ini merupakan wasiat perintah dari Allah Tuhan semesta alam bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, yaitu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan kepada kalian juga agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa sudah mulai dari dulu, dari mulai zamannya Nabi Adam sampai zamannya umat Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mampu untuk melakukan takwa, bukan tidak mampu untuk melakukan takwa karena nafsu kita tidak mau tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah memberikan hukum ini sesuai dengan ukuran kita sebagai manusia. Jadi kalau ada seseorang tidak mampu untuk melaksanakan takwa kepada Allah, bukan dia tidak mampu untuk melaksanakan takwa kepada Allah, akan tetapi dia belum mau tunduk atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dijelaskan tadi, takwa itu diantaranya yaitu apabila kita berbuat maksiat kepada Allah, kita segera bertobat kepada Allah, itu namanya takwa. Jadi begitu kita maksiat, jangan sampai nunggu 6 jam. Buru-buru bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa kita. Di mana disebutkan bahwa apabila umat Nabi Muhammad SAW ini berbuat maksiat, maka ketika malaikat sebelah kiri ingin mencatat, malaikat atid ingin mencatat kesalahan daripada hamba tersebut, maka malaikat raqib yang sebelah kanan ini mengatakan, tunda dulu, jangan engkau tulis sebelum 6 jam. Apabila sebelum 6 jam tadi orang ini bertobat, maka tidak ditulis oleh malaikat pencatat amal keburukan, ditunggu 6 jam. Ini saking kasih sayangnya Allah kepada umat manusia, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Bukan sampai di situ, kasih sayangnya Allah, walaupun Allah itu diejek, Allah dicela, Allah dicaci maki, Allah dikatakan beranak dan lain sebagainya, Allah ini menunggu taubatmu sampai nyawa ada di kerongkongan. Ini saking sayangnya Allah kepada umat manusia. Bukan hanya 6 jam ditunggu oleh Allah, bahkan Allah menunggu hamba tadi untuk bertobat walaupun dia sudah mencaci maki, mengejek, mengolok-olok, melanggar syariatnya. Ditunggu oleh Allah sampai nyawa ada di kerongkongan. Ini saking cintanya Allah kepada
hambanya. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu betapa cintanya Allah kepada kita, janganlah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sangat cinta kepada kita, dan Allah menginginkan agar kita mendapatkan kenikmatan surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فما من خير عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى سبيل موصل إليه ووسيلة مبلغة له. Tidak ada satu kebaikan pun, baik di dunia ataupun di akhirat, baik zahir ataupun batin, kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah nggak ada kebaikan lagi. Tidak ada kebaikan di dunia ini kalau engkau tidak takwa, berarti engkau bukan termasuk orang-orang beruntung. Engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, engkau termasuk orang-orang beruntung. Jadi tidak ada kebaikan baik di dunia ini ataupun di akhirat, baik kebaikan zahir ataupun kebaikan daripada batin, kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena takwa sabilun musilun ilaih. Takwa ini suatu jalan yang dapat menyampaikan kepada kebaikan. Ilaihnya kepada kebaikan, kembali kepada kebaikan. Jadi hanya takwalah yang merupakan jalan yang dapat menyampaikan engkau kepada kebaikan. Engkau tidak akan mungkin menjadi baik kalau engkau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya agar engkau menjadi baik, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takwa merupakan sabil, perjalanan, yaitu musilun ilaih, yaitu wasilah untuk menyampaikan kepada kebaikan tadi, yaitu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, kebaikan zahir ataupun kebaikan batin. Wa ma min syarrin ajilin wala ajil, zahir wala batin illa wat taqwa, hirzun haris wa hisnun hasin lissalamati minhu wan najati min dararih min dururih. Tidak ada satu keburukan pun, baik di dunia ataupun di akhirat, baik zahir ataupun batin. Jadi tidak ada satu kebaikan pun di dunia ataupun di akhirat, zahir ataupun batin. Engkau hanya bisa membentengi daripada keburukan dunia ataupun keburukan akhirat. Engkau hanya bisa membentengi dirimu dengan keburukan zahir ataupun keburukan batin hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benteng untuk membentengin segala keburukan yang ada di dunia dan keburukan yang ada di akhirat, keburukan zahir ataupun keburukan batin, kalian hanya bisa membentengin yaitu dengan benteng takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa merupakan hirzun haris, merupakan dinding yang kokoh yang kalian bisa membentengin daripada keburukan dunia ataupun keburukan akhirat, keburukan zahir ataupun keburukan batin. Dan takwa juga dikatakan oleh Imamul Haddad sebagai benteng yang tangguh, hisnun hasin, benteng yang tangguh. Ini yang dapat membentengin kita daripada keburukan dunia dan keburukan akhirat, serta keburukan zahir ataupun keburukan batin. Kemudian untuk selanjutnya juga apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan takwa tadi engkau akan selamat dan terhindar daripada bencana, baik bencana dunia ataupun bencana akhirat, baik bencana zahir ataupun bencana batin, hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam alaqallahul azim fi kitabil aziz, dan berapa banyak Allah menggantungkan, Allah menyantumkan, Allah menyebutkan di dalam kitab sucinya yang mulia atas sifat-sifat takwa, min khairatin azimah wa sa'adatin jasimah,
daripada kebaikan-kebaikan yang banyak dan kebahagiaan-kebahagiaan yang besar. Ini hanya ada di dalam sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin dalikal ma'iyyatul ilahiyyatul hifdhiyatul lutfiyah. Di antara kebaikan-kebaikan takwa, yaitu disebutkan oleh Imamul Haddad, kebersamaan Allah, kebersamaan Tuhan di dalam penjagaannya yang halus luar biasa. Kalau kita takwa kepada Allah, akan dipelihara oleh Allah, akan dijaga oleh Allah, dan penjagaan Allah sungguh luar biasa halusnya. Sampai-sampai hamba tadi dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, ini tidak berasa sama sekali. Saking halusnya penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya, sampai manusia ini tidak berasa kalau dia dijaga oleh Allah. Ada orang yang mau nyebrang jalan, kemudian tiba-tiba kakinya kena batu, dia sakit. Akhirnya berhenti sebentar, nggak jadi nyebrang karena kakinya lagi sakit. Seandainya kakinya tadi tidak kesandung batu, dia akan nyebrang dan dia akan celaka di tengah jalan. Ini manusia sampai tidak berasa sama sekali kalau dia di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking halusnya penjagaan Allah, sampai kita tidak berasa kalau kita ini tetap dijaga oleh Allah, tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersama dengan kita, maksudnya itu pertolongan Allah ini selalu dekat sama kita. Penjagaan Allah ini dekat sama kita, bukan Allah dekat sama kita, bukan Allah tidak punya jarak. Pencipta jarak adalah Allah. Jadi kalau kita sampai berpikir bahwa Allah itu dekat sama kita sebagaimana makhluk, maka wajib untuk syahadat kembali itu. Maksudnya Allah dekat sama kita itu dekat rahmatnya, kasih sayangnya dekat, pertolongannya cepat, penjagaannya cepat, pemeliharaannya cepat, pemberiannya cepat. Saking dekatnya itu Allah kepada kita. Bukan Allahnya dekat kepada kita, bukan, tapi rahmat Allah dekat kepada kita. Maka kita kalau menerangkan masalah akidah, jangan sampai putus di tengah-tengah. Sebab khawatir untuk orang-orang awam, apabila kita mengatakan Allah bersama dengan kita, dikiranya Allah selalu bersama dengan kita. Allah dekat sama kita sampai-sampai lebih dekat daripada urat nadi. Bukan Allah dekat kepada kita terlalu dekat begitu, bukan. Yang dekat adalah rahmat Allah, pertolongan Allah, penjagaan Allah, pemberian Allah. Ini sangat dekat, cepat banget. Kalau Allah mau memberikan tuh tidak tunggu waktu. Allah tidak terikat oleh waktu. Cepat kalau Allah memberikan. Nggak pakai nanti, nggak pakai besok, kun fayakun. Begitu Allah mengucap jadi pada saat itu. Tidak terikat oleh waktu, Allah tidak terikat oleh masa. Dan pencipta waktu, pencipta masa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pencipta jarak juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita pernah berpikir Allah punya jarak, yaitu dekat sama kita, atau Allah jauh. Itu kita berpikir pakai otak kita, pakai akal kita, jauh sebagaimana jauhnya makhluk, dekat sebagaimana dekatnya makhluk. Itu hilangkan pikiran seperti itu. Dekatnya Allah adalah dekatnya rahmatnya, pertolongannya, kasih sayangnya, pemberiannya, penjagaannya, pemeliharaannya. Ini Allah sangat dekat kepada hambanya. Ini kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah selalu bersama dengan kita, dan penjagaan Allah selalu bersama dengan kita. Keselamatannya akan dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Semuanya baik selamat dunia, selamat dunia ataupun akhirat, selamat zahir ataupun batin. Oleh karena itu sekali lagi, apabila kita berbuat maksiat kepada Allah, buru-buru kita bertobat, memohon ampun kepada Allah, agar Allah tetap bersama dengan kita, agar rahmat Allah selalu bersama dengan kita, agar pertolongan Allah selalu bersama dengan kita, agar pemberian Allah selalu bersama dengan kita, agar Allah selalu mendengarkan daripada doa kita, keluhan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah untuk selalu bertobat kepada Allah,
ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat maksiat, jauh penjagaan Allah, jauh pertolongan Allah, jauh perlindungan Allah. Semuanya Allah jauh kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya. Tapi ingat, kita tidak boleh mencaci maki orang-orang yang berbuat dosa. Ingat, maka kalau kita baca maulid tadi, yaitu kita memintakan dengan wasilah baginda Rasulullah SAW, memintakan kepada Allah waghfir likulli mudhnib, agar orang-orang berbuat dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti kalau kita baca maulid tadi, kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh mencaci maki orang yang berbuat dosa. Sebab di dalam kitab maulid tadi yang kita baca, kita selalu mendoakan kepada mereka orang-orang berbuat dosa, yaitu ya Rabbi sholli ala Muhammad waghfir likulli mudhnib. Ya Allah ya Rabb, ampunilah mereka dengan wasilah baginda Rasulullah SAW, orang-orang yang berbuat dosa. Ini insya Allah kalau kita menjadi orang-orang seperti itu, insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mudah untuk mencaci maki. Kita udah benar aja dicaci maki. Maulid diharamkan, tahlil diharamkan, sholawat diharamkan. Padahal orang berbuat dosa pun kita dianjurkan untuk mendoakan mereka. Apalagi orang-orang tidak berbuat dosa. Oleh karena itu sekali lagi, kita jangan pernah mencaci maki dan jangan mudah untuk mencaci maki saudara-saudara kita sesama muslim. Kita wajib mendoakan mereka sebagaimana yang dicontohkan pada maulid yang barusan kita baca, ya Rabbi sholli ala Muhammad waghfir likulli mudhnib. Kemudian selanjutnya Allah berjanji di sini sebagaimana firman-Nya, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang takwa. Nanti mau dijelasin bagaimana sih takwa itu. Takwa itu mudah sebetulnya. Jangan engkau bermaksiat kepada Allah, syukuri. Jangan engkau pernah lupa kepada Allah, laksanakan perintahnya. Udah itu cukup aja sudah. Belum bisa melaksanakan, buru-buru minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah, cuman nafsu kita yang nggak mau tunduk atas aturan Allah. Kalau kita mau tunduk, kita berbuat maksiat, minta ampun kepada Allah. Dibuka pintu taubat oleh Allah, dan Allah Maha penerima taubat, dan Allah paling senang kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang bertaubat. Oleh karena itu jangan pernah kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya di sini, wa min dzalika ilmu ladunni. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah berfirman di sini, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Jadi kalau sudah kita pengajarnya Allah, kira-kira gimana? Beres semua sudah. Oleh karena itu kalau kita ingin mendapatkan ilmu laduni, tidak ada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah pakai puasa, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai tirakatan sudah. Udah kita cukup takwa kepada Allah, akan diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat-ayat yang lain Allah menjelaskan di sini, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar setiap dia mendapatkan masalah, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini janjinya Allah, ya. Kalau takwa, kalian akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Nah sekarang sedikit malam ini kita akan membahas masalah rezeki. Rezeki itu ada tiga, dibagi tiga rezeki.
ada yang namanya muhtasab, rezeki yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah, yaitu matahari, udara, yang lain-lainnya. Ini Allah memberikan cuma-cuma sama kita. Ada yang muktasab, rezeki yang harus dicari. Yang ketiga, mutlaqah, rezeki yang diberikan bagi orang-orang bertakwa kepadanya. Nggak usah kerja. Para sholihin luar biasa. Cukup kalian takwa kepada Allah, akan diberikan rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib. Ini jaminan dari Allah. Jadi kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan mana saja yang kalian tidak menyangka. Jadi sekali lagi, kalau ingin meraih rezeki mutlaqah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian takwa kepada Allah, maka kalian akan dijamin rezeki kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bekerja, hanya cukup bekerja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bekerjanya? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka rezeki kalian akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enak. Hanya dengan modal takwa, maka dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipenuhi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan kaget para sholihin kalau duitnya miliaran. Para sholihin itu luar biasa, duitnya nggak habis-habis. Karena apa? Dia bekerja dengan Maha yang memiliki segalanya. Oleh karena itu nggak perlu heran kepada para wali Allah. Dia nggak bekerja, tapi duitnya koperan terus dan bisa ngasih makan sampai 1 hari 1.000 orang. Motong kambing 1 hari 1.000 ekor kambing. Bisa bayangin itu sudah. Berapa harga kambing, berapa bayar untuk yang masak, sudah nggak kehitung sama akal itu. Karena apa? Mereka bertakwa kepada Allah dan Allah menjamin daripada kehidupan mereka. Semua kebutuhan mereka dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian rezeki itu cara datangnya ada 2. Yang pertama ghairul lazim, yang gak wajar, yang tidak wajar. Ada yang lazim, yang wajar. Kita bahas dulu yang wajar. Yang wajar ini seperti kita ini. Kita ini bekerja, kemudian beli beras, kemudian kita bawa pulang, kita masak, pakai lauk dan sebagainya, baru kita makan. Lazim, wajar ini. Ini rezeki yang wajar. Kita pun mengerjakan hal seperti itu. Jadi kita ini usaha 1 hari, kemudian untuk beli beras, untuk beli lainnya, dari warung kita bawa ke rumah, kemudian kita masak, kemudian kita makan. Ini lazim, rezeki yang lazim. Ada rezeki yang ghairul lazim, yang gak wajar. Rezeki yang gak wajar gimana? Yaitu rezeki seperti yang Allah memberikan makan kepada Siti Maryam. Ini rezeki gak wajar. Ini dari jalur yang tidak sewajarnya. Maka ketika Nabi Allah Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Setiap Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, ini Nabi Zakaria selalu mendapatkan ada makanan di sisi Siti Maryam. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Ya Maryam, ini makanan dari mana ini? Qalat huwa min indillah. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Maryam nggak pernah keluar dari mihrab, tapi Allah menjamin rezekinya. Jadi kita jangan punya prasangka dengan bekerja akan menghasilkan duit. Sebab Siti Maryam hanya cukup bekerja kepada Allah, dijamin tiap saat ada makanan di sebelah Siti Maryam. Maka Siti Maryam mengatakan, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya
Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hitungan. Jadi kalau kita ingin seperti Siti Maryam, ya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antaranya selain Siti Maryam yaitu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini mendapatkan rezeki dari Allah ghairul lazim, yang gak wajar, tidak bekerja, tidak berusaha, akan tetapi Allah memberikan mereka makan, Allah memberikan mereka minum, padahal mereka tidur selama 309 tahun. Dikasih makan sama Allah, dikasih minum sama Allah. Dan sampai sekarang pun Ashabul Kahfi masih hidup dan dia masih tidur, dan kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Ketika nanti Isa diturunkan oleh Allah, maka Ashabul Kahfi akan dibangkitkan oleh Allah sebagai saksi bahwa Isa mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya. Ini Ashabul Kahfi. Sampai sekarang masih dijamin oleh Allah rezekinya. Makannya masih dijamin, minumnya masih dijamin. Sampai detik ini nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah, akan dibangunkan oleh Allah ketika Isa turun untuk yaitu membuktikan bahwa Isa tidak mengajak umatnya kepada dirinya, akan tetapi Isa mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ashabul Kahfi. Kemudian juga Nabi Allah Yunus 40 hari di dalam ikan masih hidup. Siapa yang ngasih rezeki? Allah yang ngasih rezeki. 40 hari nggak makan, nggak minum, masih hidup Nabi Allah Yunus. Kemudian yaitu Al-Misri, seorang wali Allah, di mana Syekh Al-Misri ini kalau dia ke masjid pintunya dikunci. Setelah dia ke masjid jadi imam selesai sholat, ketika dia pulang di mejanya ada makanan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nggak pengen kira-kira kita seperti itu? Ya, ini diantaranya para nabi, orang-orang saleh, yaitu para sholihin. Dan yang lebih hebat lagi yaitu Ibrahim, yang lebih hebat yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjamin makan serta minumnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya Nabi Muhammad tidak makan dan tidak minum pun masih mampu, karena Nabi Muhammad ingin menunjukkan bahwa aku adalah manusia, makan, minum, tidur dan berkeluarga. Kemudian juga Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham mau menuju kota Mekah, maka ada di antara para orang-orang Nasrani ikut kepada Ibrahim bin Adham. Setelah sampai pertengahan perjalanan, maka Ibrahim bin Adham diminta oleh pastor tadi, "Wahai Ibrahim, coba engkau mintakan kepada Tuhanmu, kita sudah lapar semua ini. Kita ada jumlahnya 8 orang. Sudah lapar semua kita ini. Coba engkau minta kepada Tuhanmu." Maka Ibrahim bin Adham minta kepada Allah. Turun 9 piring. Pas untuk 8 orang para pastor. Satunya Ibrahim bin Adham. Setelah itu melanjut ke perjalanan lagi sampai mau ke perbatasan antara yaitu orang mukmin, orang Islam dan non muslim, perbatasan yang tidak boleh masuk untuk orang non muslim. Maka Ibrahim bin Adham minta kembali, sekarang kamu berdoa kepada Tuhanmu, minta, kita butuh makan sekarang ini. Maka si pastor tadi berdoa, dikasih 10 piring sama Allah. Ibrahim bin Adham bingung, tadi aku minta cuma 9, ini orang pastor malah dikasih 10 sama Allah. Ibrahim bin Adham negur sama pastor tadi, kamu berdoa sama siapa? Aku berdoa kepada Tuhannya Ibrahim bin Adham. Hanya dikasih 10 sama Allah. Coba. Jadi Allah
kalau mau memberikan rezeki, kalau kita takwa syaratnya kepada Allah, akan diberikan rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka. Oleh karena itu sekali lagi, apabila kita masih bisa menebak rezeki kita, maka kita bukan termasuk orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin nggak mampu untuk menebak rezekinya, sebab Allah sudah mengatakan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka. Kalau kita bisa menduga gara-gara saya supir angkot, dengan supir angkot ini saya bisa makan, bukan orang mukmin namanya itu. Gara-gara saya bertani, dengan tani saya akan panen bisa makan, bukan orang mukmin itu. Orang kerja bangunan, dengan bekerja bangunan saya bisa makan, bisa minum dan lain sebagainya, berarti dia bukan orang mukmin. Itu hanya syariat. Tapi penentu pemberian rezeki Allah adalah kepada mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah dan mereka-mereka bertakwa kepada Allah. Jadi kita punya keyakinan kalau kita bekerja hanya syariat, bukan merupakan jaminan kita dapat hasil dari situ. Selama kita masih bersandar kepada itu, maka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau kita berdoa, jangan kita mempunyai satu keyakinan, satu anggapan bahwa doa saya diijabah. Semua doa yang kita diberikan oleh Allah, apa yang kita maksud itu adalah rahmatnya Allah, itu adalah anugerah Allah. Kalau dihitung kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita dengan ibadah kita kepada Allah, belum seberapa. Kalau dihitung antara taatnya kita dengan maksiatnya kita kepada Allah, lebih banyak maksiatnya ketimbang taatnya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kemudian kok doa tadi diijabah, itu bukan karena doa kita, tapi itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah kepada kita. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Jadi kita nggak sombong nantinya kalau doa saya selalu diijabah. Kalau saya meminta kepada Allah pasti dikabul sama Allah. Udah minta aja kepada saya pasti dikabul sama Allah. Jadi orang sombong akhirnya. Jadi ingat bahwa segala apapun yang kita perbuat, semuanya ini adalah merupakan syariat untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya kita diberikan oleh Allah atas ibadah kita, karena kita membaca Yasin, karena kita membaca Al-Muluk, kita membaca Ar-Rahman, kita membaca surat Al-Waqiah, kita sholawat dan sebagainya, ini kalau kita diberikan hajat kita oleh Allah, itu adalah anugerah dari Allah, itu merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Jadi kita tidak sombong nantinya gara-gara sholawat saya. Sebesar apa cintamu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini gara-gara zikir saya. Sekhusyuk apa zikirmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ini adalah merupakan kasih sayangnya Allah kepada para hambanya. Oleh karena itu hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekali lagi satu ayat lagi yang dibawakan oleh Imamul Haddad dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan kepadanya segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau kita pengen punya urusan beres semuanya, dimudahkan oleh Allah, syaratnya cuma takwa. Udah itu aja sudah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, dan sering mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwa kekuatan, kebesaran yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dibahas untuk selanjutnya. Jadi kita harus merasa diri kita hina, diri kita rendah, diri kita lemah,
kita tidak memiliki apapun. Kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebesaran yang hakiki mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus merasa hina, merasa rendah, merasa lemah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita berdoa seperti itu dan kita punya keyakinan seperti itu, maka segala masalah yang kita hadapi akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna wa yanfa'una, rabbi fahina wa faqih halana wa qarabatil lana fi dinina mahlul qudri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama farsukil kulla halalan daima wa ahillat ya ulama nahwa bil khairi wa nufa kulla syarr rabbana aslilana kulla syurur wa akhir rabbi ridha minkal uyun waqti'ana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa fi rizqi andak man syatar wa salatullah tasal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal 'alil kirami syurufa wa 'ala sahbil masabihil gharar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yushari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.